Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dan kita lihat dari kitab Roma pasalnya yang kelima, dan kita akan membaca mulai ayatnya yang ke-6. Roma pasalnya yang kelima, mulai ayatnya yang ke-6. Ayat-ayat firman Allah ini berbunyi sebagai berikut. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita menerima pendamaian itu. Puji Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara, tahukah saudara bahwa semua apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di sorga adalah untuk kepentingan saya dan juga untuk kepentingan saudara. Puji Tuhan. Semua, saudara. Makanya saya boleh mau katakan malam hari ini bahwa apa yang kita miliki sekarang, apa yang kita punyai sekarang, itu semua adalah dari Tuhan. Bahkan kalau boleh saya katakan bahwa jika kita masih bisa menghirup udara yang segar di pagi, di malam hari ini, kita tahu bahwa ini pun karena kebaikan Tuhan. Apakah kita menyadari akan hal ini? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hari-hari ini di mana kita tidak bisa, saudara, untuk berkumpul karena kita menghormati keputusan pemerintah dalam rangka mencegah virus yang sedang merajalela ini. Oleh pemerintah memintakan kita untuk stay at home, physical distancing, artinya baku jaga jarak, saudara. Belum boleh mau baku dapa. Kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Namun satu hal saya mau katakan, kita bisa jumpa di kaki Tuhan melalui persekutuan doa kita. Kita bisa melalui siaran langsung seperti ini. Saudara, bisa juga dilawati oleh Tuhan dengan firman Allah. Mari kita kembali ya kepada ayat-ayat firman Allah ini. Luar biasa Allah yang begitu baik dengan saya dan saudara. Alkitab menulis dengan jelas sekali bahwa akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sadarkah kita, saudara? Sebab ayat-ayat firman Allah ini dengan jelas menulis, waktu kita masih berdosa, waktu kita masih memusuhi Allah, waktu kita masih saling membenci satu dengan yang lain, apalagi orang Minahasa masih menyembah berhala di masa itu, apa kata firman Allah? Tuhan Yesus mati untuk dosa saya dan saudara.
Nah, kalau dia mati untuk saya dan saudara, untuk apa? Dia mau supaya kita tidak mau, jangan sampai kita terus-menerus tinggal di dalam dosa. Dia mengasihi kita. Dia sangat sayang orang semua, saudara. Bahkan ayat 10, ayat 9, maaf. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Luar biasa darah Yesus itu. Oleh darah Yesus itulah yang membuat kita dikuduskan. Oleh darah Yesus, oleh kematian Tuhan Yesuslah yang boleh membuat kita bisa berseru kepada Dia, ya Aba, ya Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat 10. Sebab jikalau kita masih seteru. Ayat ini, saudara, menjelaskan siapa saya dan siapa saudara. Ketika kita masih seteru, ketika saya, saudara, semua manusia masih memusuhi Allah, masih menjauhi Allah, tidak peduli dengan Allah, tidak menghormati Allah. Saudara lihat ayat ini berkata, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Ini yang saya bilang tadi, saudara. Bahwa apa yang direncanakan oleh Bapa di sorga, apa yang Dia kerjakan di sorga adalah untuk kepentingan saya dan untuk kepentingan saudara juga. Waktu kita masih memusuhi Dia, waktu kita masih jauh, Alkitab menulis bahwa Dia datang bertindak dengan cara Dia mengirim Tuhan Yesus untuk apa? Mati di atas kayu salib untuk apa? Memperdamaikan saya dengan Tuhan kita di sorga. Ini berita yang luar biasa. Saya mau katakan ini adalah good news, saudara. Mulai engkau melihat dirimu bahwa engkau adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan. Kenapa? Sebab kita ditebus dengan darah yang mahal. Nah, saudara, saya mau bicara. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan tentang respon manusia terhadap pendamaian Allah ini. Jadi Alkitab menulis, bayangkan ketika kita masih seteru, masih jauh dengan Allah, Dia perdamaikan kita. Bahkan ayat ini lebih-lebih. Nah, ini DP luar biasa. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara, dengar baik-baik. Waktu masih memusuhi, Tuhan datang mendamaikan kita. Dia datang mengasihi kita. Sekarang kita telah diperdamaikan oleh Allah. Alkitab menulis pasti, garis bawahi itu kata PASTI. Pasti akan diselamatkan oleh Allah. Pasti akan lepas dari murka Allah. Saya tidak mau katakan bahwa wabah yang sedang terjadi sekarang adalah murka Allah. Saya tidak berani. Tetapi saya mau katakan itu adalah bagian dari kebenaran firman Allah. Untuk apa? Kalau pendeta-pendeta khotbah sunat dengar, sekarang Anda lihat ada wabah yang sedang berkhotbah di seluruh dunia. Seluruh dunia sedang menjerit hari-hari ini. Pemimpin-pemimpin bangsa menjerit hari-hari ini. Tapi satu hal yang saya percayai, bahwa kalau pemimpin-pemimpin bangsa ini mau bertekuk lutut di hadapan Tuhan, mereka menyerah kepada Tuhan, mau berdamai dengan Allah, mau bertobat kepada Allah, Alkitab berkata pasti akan diselamatkan, pasti akan dilepaskan oleh Tuhan dari murka Allah. Haleluya. Inilah berita yang sangat luar biasa yang perlu kita pegang malam hari ini.
Sekali lagi saya mau bicara saudara, ada 3 hal respon manusia untuk menerima yang namanya pendamaian Allah. Kelompok pertama adalah orang-orang yang sadar bahwa dia telah ditebus dengan darah Yesus. Oleh penebusan darah Yesus inilah membuat dia tahu bahwa dia bukan miliknya lagi. Saya dan saudara yang boleh menyaksikan siaran langsung ini mau berkata, Tuhan, aku sadar Tuhan, bahwa aku yang tadinya memusuhi Engkau, aku yang tadinya jauh dengan Engkau, aku yang tadinya tidak menghormati Engkau, tetapi sekarang aku telah ditebus dengan darah Yesus. Aku tidak mau sia-siakan hidup ini. Aku mau menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan. Aku tahu kalau aku hidup bersama dengan Tuhan, ada perjanjian Allah. Dia pagari kita, dia bentengi kita, dia cukupkan keperluan kita, dan kita akan menyaksikan betapa Tuhan itu ajaib. Pertanyaan sekarang, kalau engkau sudah sadar bahwa engkau telah ditebus dengan darah Yesus yang sangat mahal, engkau telah diperdamaikan dengan Allah. Yang tadinya kita jauh, sekarang torang sama lengket dengan Tuhan. Apakah stop di situ? No. Ada tugas saudara, ada tanggung jawab yang dia taruh di pundak kita. Untuk apa? Kita mau belajar mengikuti apa maunya Tuhan. Alkitab menulis saudara begini ya. Saya membaca sebuah bacaan Alkitab dalam kitab Yosua, pasalnya yang ke-24 ayat 14 bagian akhir. Saya mau katakan, ini tanggung jawab. Ini tugas kita saudara. Jangan puas bahwa engkau sudah jadi orang Kristen. Jangan puas engkau telah ditebus dengan darah Yesus. Tetapi puaslah ketika engkau hidup melakukan kehendak Allah. Ayat firman Allah ini berbunyi begini. Yosua 24 ayat 14 bagian akhir. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Perhatikan baik-baik. Takut akan Allah, caranya adalah beribadah dengan tulus ikhlas. Saudara, ini luar biasa firman Allah ini. Ini tulus ikhlas saudara. Lalu dilakukan dengan kesetiaan. Jangan mau ibadah ditarik-tarik. Ada lagu saudara, ditarik-tarik, mengapa tak mau datang, didorong-dorong, kenapa tak mau maju. Banyak orang Kristen didorong-dorong tapi tidak bisa maju, ditarik-tarik tidak bisa datang. Saudara, saya mau katakan bahwa semua orang yang menyadari hidupnya ada karena kemurahan Tuhan. Semua orang yang sadar bahwa dia telah berdamai dengan Allah. Dia tahu dia punya tugas dan tanggung jawab, yaitu takut kepada Tuhan dengan cara beribadah kepada Tuhan dengan ikhlas, beribadah kepada Tuhan dengan setia. Tidak harus dipaksa-paksa, saudara. Bahkan ada ayat lain lagi, saya mau baca. 1 Samuel pasal 12 ayat 20. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan. Sekali lagi, janganlah berhenti mengikuti Tuhan. Ini orang Manado bilang jangan berhenti iko Tuhan. Jangan lelah, jangan capek. Jangan bilang ke Tuhan, kita so lelah. Ingat, Tuhan tidak pernah tidur, sudah. Bayangin, Tuhan tidak pernah terlelap. Dia selalu menjaga kita, selalu dia melihat kita. Dia tahu bahwa kita sekarang berada dalam kondisi yang sangat berat, di mana kita tidak bisa keluar, sudah. Semua pekerjaan dari rumah. Makanya pemerintah dengan programnya Work from Home,
Bekerja dari rumah, saudara. Aduh, stres. Banyak orang bilang begini, aduh so stres. So hari ke-12 tetap cuma di rumah. Cuma lihat tanaman di rumah. Cuma lihat tetangga. Tapi saya mau katakan bahwa ada firman yang menjadi penghiburan bagi saya dan saudara. Makanya Alkitab bilang, jangan takut. Lalu jangan berhenti ikut Tuhan. Jangan berhenti saudara untuk baca Alkitab. Jangan berhenti untuk berdoa. Jangan berhenti untuk berseru. Kenapa saudara yang dikasihi Tuhan? Saya percaya ketika bangsa Indonesia mau berseru, mau berteriak kepada Tuhan, Tuhan pasti akan lalukan wabah yang sedang berkecamuk ini. Ayat selanjutnya masih di bagian ayat 20 tadi, saudara, dia bilang begini. Melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, saudara lihat, jangan lelah ikut Tuhan, lalu lakukan dengan cara beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara ingat, manusia tidak bisa melihat hatimu, tetapi Tuhan, Dia kenal kerinduanmu. Dia tahu pergumulanmu. Dia tahu persoalanmu. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lelah cari Tuhan. Jadi ini yang pertama. Respon pertama, orang sadar bahwa dia diperdamaikan oleh Tuhan. Yang kedua, ada orang yang tidak sadar, saudara. Dia tidak tahu. Nah, kalau dia tidak percaya Tuhan Yesus, tentunya kita tidak bisa paksakan, saudara. Saya tidak mau bahas bagian yang kedua ini, karena saya menganggap ini adalah orang-orang yang telah disiapkan oleh Tuhan untuk apa? Dibinasakan. Alkitab menulis akan terjadi perpisahan, saudara. Makanya yang kedua ini saya mau katakan, saya tidak mau bahas orang-orang yang tidak pernah menyadari bahwa hidupnya telah ditebus dengan darah Yesus. Yang ketiga, ini yang paling berbahaya, saudara. Orang yang sudah tahu bahwa hidupnya telah ditebus dengan darah Yesus, tetapi dia tidak menggunakan hidup ini untuk Tuhan. Itu adalah kefasikan, saudara. Tidak kebetulan saudara nonton siaran langsung ini. Saya mau katakan, saudara, ada begitu banyak orang yang sudah takut Tuhan. Ada begitu banyak orang yang menganggap remeh ibadah. Ada banyak orang yang menganggap remeh jam doa. Ada orang yang menganggap remeh untuk baca Alkitab. Saya mau katakan mereka adalah orang-orang Kristen yang sudah tahu bahwa dia telah ditebus dengan darah Yesus. Nanti ibadah kalau hari Natal. Nanti dia ibadah kalau tahun baru. Nanti dia ibadah kalau dia anak kawin. Syukur-syukur kalau kenaikan kong datang di gereja, sudah. Ada banyak orang yang seperti itu. Saya mau katakan orang-orang seperti ini adalah orang yang menyia-nyiakan hidup ini. 1 Petrus pasal 4 ayat 17. Saya mau baca ayat ini, saudara, ya. Kita baca 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-17. 1 Petrus 4 ayat 17 dikatakan begini. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak dapat diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Mungkin kita pernah dengar orang bicara, oh biar kita tidak masuk gereja mar belum tentu. Saudara lihat, itu orang fasik, saudara. Biar kita tidak masuk gereja mar belum tentu siapa tuh mau masuk sorga. Lihat ayat ini. Orang benar saja, orang yang sungguh-sungguh beribadah,
orang yang berdoa, orang yang cari Tuhan. Alkitab bilang hampir nyandak selamat. Bagaimana dengan orang-orang fasik dan orang-orang berdosa? Memotivasi kita ini firman, saudara. Dia mendorong kita untuk apa? Mari ikopa Tuhan. Mari cari Tuhan. Mari kebanyakan orang Kristen, saudara. Nanti dia cari Tuhan kalau dia susah. Itu harus diakui. Kalau dia perusahaan mulai menurun, dia mulai cari Tuhan. Kalau dia mulai sakit-sakitan, dia mulai cari Tuhan. Tapi waktu dia banyak doi, dia persembahan dia cuma aja kirim, ngana bawa akang, kita ndak ada waktu mau pergi di gereja. Yang penting kita persembahan masuk gereja. Saudara, jangan sampai persembahan saudara masuk sorga, saudara masuk neraka. Saya bergurau, saudara ya. Jangan kirim-kirim itu persembahan. Bawa sendiri di gereja. Kenapa? Yang Tuhan tunggu kepada kita adalah Roma pasal 12. Persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Bukan doi, saudara. Kalau hidupmu diukur dengan uang, engkau sedang memusuhi Tuhan. Tapi kalau engkau mengukur hidupmu dengan kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan tersenyum melihat saudara. Haleluya. Makanya saudara, jangan sampai orang bilang, belum tentu. Biar kita tidak masuk gereja. Orang yang masuk gereja saja Tuhan bilang hampir tidak selamat. Apalagi dengan apa yang akan terjadi dengan orang fasik. Kelakuan orang fasik kok begitu, saudara. Suka menghakimi orang. Belum tentu dia lewat pergi di gereja. Dia kira tahu dia lebih suci dari kita. Saudara, saya berharap lewat siaran langsung ini kita mau datang kepada Tuhan. Di kelompok mana saudara hari ini? Apakah engkau sadar bahwa aku sudah diperdamaikan oleh Tuhan? Saya mau gunakan hidup ini untuk Tuhan. Yang kedua adalah orang yang tidak mau sadar. Orang yang tidak mau percaya. Yang saya bilang yang ketiga adalah orang-orang yang tahu, sadar hidupnya telah ditebus dengan darah Yesus. Tetapi mereka menyia-nyiakan hidup mereka. Mereka jauh dengan Tuhan. Mereka menganggap remeh apa-apa yang dikehendaki dikerjakan oleh Tuhan. Mereka tidak meresponinya dengan baik. Saya percaya seberapa kita yang menonton siaran langsung ini, engkau diberkati dengan firman Allah. Terimalah firman Allah dengan iman. Dan percayalah bahwa perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan akan kita alami saat ini, besok dan seterusnya sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa.